Update dunia kripto 3 Desember 2021. Nah, jadi kalau hari ini kita lihatnya menarik ya sebenarnya, apa namanya, banyak juga data-data baru gitu yang saya lihat gitu ya. Sebenarnya ini sudah saya share di channel VIP saya pagi-pagi biasanya setelah saya bangun. Cuma kalau video kan memang saya harus ini dulu ya, siap-siap segala macam. Oke, kalau kita lihat dari berita dulu. Nah, ini kalau dibilang dari CoinDesk ini dikatakan bahwa market ini masih di posisi wait and see. Jadi masih bergerak di 57 ribuan gitu ya. Nah, kalau di apa namanya Cointelegraph kalau kita lihat itu eh, ada berita jelek ya sebenarnya. Jadi SEC ini menolak lagi nih apa namanya aplikasi Wisdom Tree untuk spot Bitcoin ETF. Jadi kalau yang spot ini seperti saya bilang ya itu sepertinya kayaknya ditolak terus nih. Nggak tahu pertimbangan SEC itu kenapa gitu. Atau mungkin ada agendanya kalau kita sedikit pakai teori konspirasi gitu ya. Tapi ya terlepas dari itu ya itu berita nggak begitu bagus gitu. Nah, kalau kita lihat seperti biasa di Fear and Greed itu turun 1 poin gitu ya ke Fear lagi dari kemarin. Kalau kita lihat secara on chain itu juga bearish. Nah, kalau apa namanya dilihat dari funding rate, open interest itu kita coba per jam biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini ya cenderung turun ya. Kemarin itu sempat naik, itu cukup bagus gitu. Tapi ya turun lagi. Jadi memang kelihatannya kalau dari posisi sekarang itu bearish. Nah, terus ada hal menarik nih yang saya lihat juga. Jadi ada mengenai exchange flows. Nah, ini kemarin itu sempat naik nih. Jadi exchange flows itu maksudnya Bitcoin yang masuk ya ke exchange gitu. Nah, jumlahnya naik. Ya, itu juga mengapa alasannya mengapa Bitcoin juga turun gitu. Kemungkinan banyak dijual. Entah dijual ke altcoin atau dijual ke stablecoin, ya kita nggak tahu itu terserah whales ya tentunya ya. Nah, jadi sedikit kita lihat sejauh ini sih bearish semua ya. Kalau dilihat dari ada juga yang namanya whale flow mean. Nah, ini kita bisa melihat apa namanya kecenderungan whales itu akumulasinya itu banyak atau sedikit. Nah, ini saya geser sedikit. Nah, ini saya juga share tadi di VIP. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita lihat ya, harga waktu turun BTC itu biasanya whales itu apa akumulasinya itu agresif gitu. Jadi ada kenaikan gitu ya. Terus, nah ini sekarang ada juga kenaikan waktu penurunan sekarang ini ya, tapi nggak begitu banyak nih. Kalau kita lihat, coba kalau kita mau zoom in ya ke per jam punya. Nah ini juga apa namanya mulai lumayan, tapi ya itu kalau kita lihat secara harian itu masih sedikit sekali. Gitu. Jadi ini kelihatan bahwa whales itu memang masih wait and see. Gitu. Mereka tetap akumulasi karena harga lagi turun gitu kan. Nah, tapi ya itu waspada gitu ya mereka ya. Nah, ini kalau saya lihat dari apa namanya chart secara teknikal, ini saya geser lagi, sorry. Seperti biasa, ini saya udah bikin patternnya soalnya sudah tadi saya bahas di VIP. Nah, untuk teknikalnya sendiri seperti biasa kita coba lihat dari yang otomatis dulu. Nah, ini 1 harinya sell. 4 jamnya strong sell. Waduh. 1 jam ada perubahan kah? Juga strong sell. 15 menit sell. Nah, berarti dari indikator pun semuanya bearish. Jadi kesimpulan sejauh ini bearish ya. Nah, ini sudah saya buat. Ini tentu skenario yang menurut saya gitu ya. Mungkin ahli-ahli teknikal yang lain berbeda begitu, tapi ini cuma pandangan saya aja. Nah, ini membentuk pola kalau dalam 4 jam ya time frame-nya itu membentuk pola inverted
Head and Shoulders. Sebenarnya bagus ya kalau inverted Head and Shoulders ini biasanya itu kalau dia udah turun nanti ini bakal naik gitu kalau sudah break neckline yang ini gitu ya. Nah, tapi ini saya lihat masih belum sempurna gitu loh. Nah, belum seperti ini gitu ya kalau kita memang mau melihat apa gambaran besarnya. Jadi kemungkinan terburuk ini menurut saya sih apa namanya ya BTC bisa sampai sini. 53 500 atau 53 600 lah ya. Nah, jadi makanya saya juga bilang sama teman-teman hati-hati deh, cukup waspada. Mungkin yang pertama kita lihat 55700 dulu nih support gitu ya. Kalau misalnya ini tembus juga, ya kemungkinan ya seperti ini. Makanya skenario panahnya seperti ini. Jadi nggak langsung turun, itu sepertinya enggak gitu ya. Karena itu bisa panic sell, itu bisa lebih dalam lagi, itu ngeri sekali. Jadi kemungkinan turun, nanti ada pantulan sedikit, turun lagi, pantulan lagi, ya begitulah. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini, saya kemungkinan saya mulai ngelong gitu. Mungkin sedikit dulu gitu ya, karena namanya di support ya bisa aja juga jebol gitu. Tapi menurut saya harusnya sih nggak sejauh ini loh ya. Ini kan cuma kita melihat data sekarang. Nah, ini juga ada trendline besarnya. Ini yang saya tarik dari 1 harian. Nah, ini apa namanya paling bagus memang kalau sudah breakout, nah dan stay di sini. Apalagi kalau candle-nya sudah close gitu ya. Nah, kita lebih aman lah untuk posisinya berarti sekitaran 58 ribuan. Nah, itu mungkin resisten sekarang hitungannya resisten besar gitu. Mungkin sekarang resisten kecilnya di sini kalau berdasarkan Fibo ya 57, break sedikit ya kita masih ada sedikit harapan lah lebih bagus gitu ya. Nah, tapi menurut saya hati-hatilah karena kebanyakan saya lihat dari semua indikator, semua data yang tadi saya simpulkan itu kelihatannya BTC bearish. Dan juga ini mendekati weekend, jadi ya hati-hati. Bukan berarti nggak mungkin BTC di pump gitu ya, karena selalu ada kemungkinan begitu, apalagi namanya kalau whales mau bikin bull trap gitu kan bisa. Nah, tapi kita kan melihat data. Saya nggak mau memberikan FAD atau saya nggak mau memberikan harapan palsu juga gitu. Jadi saya melihat data ini seperti ini, bearish menurut saya sekarang gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba pump tembus, ya berarti invalid dong. Nah, jadi bisa dipertimbangkan sendirilah kira-kira skenario ini ya teman-teman mau strateginya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk BTCD ini sudah mendekati Bollinger Tengah, jadi saya rasa akan ada, kalau sudah tembus, nanti akan ada kenaikan sedikit, turun lagi, nah dan dia akan mencoba menembus resisten ini. Nah, apalagi kalau misalnya memang BTC drop, saya rasa memang pasti akan naik BTCD-nya, dominasinya. Jadi memang kurang bagus ya. Kalau misalnya memang pun mau trading, menurut saya sekarang scalping aja deh, baik short maupun long gitu ya. Untuk saya sendiri, walaupun saya sudah sudah analisa ini bearish seperti apa, saya belum ambil short gitu karena kita masih lihat altcoin masih ada yang terbang gitu ya, masih banyak. Jadi menurut saya itu lebih bagus lah. Sedangkan short kan paling berapa sih risk and reward-nya nggak begitu gede. Nah, jadi dipertimbangkan aja teman-teman. Hati-hati, stay safe in market ya, karena posisi seperti ini. Jadi ya kalau misalnya memang nggak harus trading ya udahlah skip dulu beberapa hari ini mungkin kita lihat skenarionya seperti apa. Nah ini pun saya kalau kita lihat dari MACD pun juga bearish gitu ya. Jadi memang semua posisinya bearish. Nah kalau ini kan bullish, kelihatan sekali sih perbedaannya. Nah ini pun di reject dari Bollinger Tengah gitu. Jadi makanya turun sekarang. Nah ini kalau misalnya sudah tembus ke sini ya udah hati-hati deh. Nah, semoga membantu ya. Kalau skenarionya secara teknikal dan lain-lain itu menurut saya seperti ini. Jadi teman-teman seperti biasa kalau suka dengan video saya bisa bantu saya untuk like, subscribe dan komen serta share juga ya teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Ini hanya pertimbangan aja dan bukan acuan, bukan juga nasihat keuangan karena saya bukan konsultan gitu ya. Jadi semua resiko teman-teman yang ambil sendiri. Oke, terima kasih teman-teman.